Ya kalau tidak bisa, ya lakukan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Ziaratul alim, mengunjungi orang yang alim. Ayadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Menyantuni, diparani di rumahnya, tidak usah dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak, para ibu ingkang estu-estu kawula hormati, monggo sareng-sareng kita niat ngaos, niat pados ilm keranten pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa-dosa kita disepuro kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi aib kita sedaya ditutupi kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi derajat kita sedaya diangkat kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rezekinipun tansah diparingi jembar kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesalahan-kesalahan datang sesama manusia, mugi-mugi dipun gerakake kalih Allah saged saling memaafkan. Mugi-mugi benjang kita kumpul malih dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng kalih para anbiya, para asyuhada, para as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Para bapak, para ibu, nomor kalih monggo sareng-sareng kita niat i'tikaf datang masjid menika sunnah lillahi ta'ala. Kula pada pagi hari ini tidak melanjutkan kitab tafsir, tapi akan membahas sedikit terkait dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram menika. Sami-sami belajar, sami-sami mengingatkan supaya saya juga ingat apa yang telah dikerjakan oleh salafuna as-shalih, oleh para orang-orang yang telah mendapatkan ridhonipun Allah, tiang-tiang ingkang sholih, para ulama, para amilun pada bulan Muharram ini. Dan semoga kita dikasih Allah taufik pertolongan bisa mengamalkan beberapa dari amaliyah yang ada di bulan Muharram ini. Di bulan Muharram ini merupakan awal bulan Hijriyah dan akhir dari bulan Hijriyah yaitu bulan Dzulhijjah. Awal dan akhir itu merupakan hal yang ada perhatian khusus. Contoh misalkan bulan tanggal akhir itu disunahkan untuk puasa pada ayyamus sud, hari-hari yang gelap, tanggal 27, 28, 29 Hijriah itu sunnah untuk berpuasa. Sampai pada akhir hayat kita itu hal yang sangat menjadi penentu kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka akhir ini ada perhatian khusus, begitu juga awal. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW dawuh mengingatkan kepada saya sendiri, khususnya kepada kita semua umatnya baginda Nabi SAW, al-hadits au kama qol wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa khasir
Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa matrudun. Siapa orang yang hari ini, sekarang ini, tahun baru ini kok sama dengan yang tahun sebelumnya, hari ini sama dengan hari sebelumnya, amalannya tidak meningkat, fahuwa khosir, maka orang itu merugi. Karena dengan bertambahnya umur tentunya berkurang umur kita, dengan bergantinya tahun berkurang umur kita, maka kalau enggak meningkat fahuwa khosir, maka itu merugi. Ini mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya. Kemudian wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa matrud. Apabila hari ini, tahun ini kok lebih jelek daripada tahun yang kemarin, daripada hari yang kemarin, fahuwa matrudun, maka itu tanda orang yang ditolak, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kalau sudah punya istiqomahan, misalkan jamaah, maka ya jangan dipotong, jangan dihilangkan. Nanti menjadi harinya lebih jelek daripada hari yang kemarin. Sudah punya keistiqomahan, bisa menjaga wudhunya, maka diistiqomahkan, jangan dihilangkan, agar tidak menjadi lebih jelek daripada hari yang lalunya. Sudah punya istiqomahan, menjaga pandangannya, maka diistiqomahkan untuk menjaga pandangan, jangan dihilangkan. Jikalau punya istiqomahan amalan-amalan yang baik, jangan dihilangkan tetapi ditingkatkan. Kemudian juga kita tingkatkan selalu, kita berusaha untuk niat selalu di dalam segala aktivitas kita, supaya amalan kita menjadi seluruhnya ibadah. Kemudian meningkatlah ibadah kita, maka harinya selalu setiap hari yang mendatang amalannya semakin lebih baik. Kita ketika pagi berangkat jangan lupa niat untuk sholat subuh, misalkan pas subuh mau berangkat ke masjid. Ketika mau ngaji ya niat, ketika mau bekerja niat bekerja supaya bisa lebih menjaga harga diri, tidak meminta-minta, supaya bisa menafkahi keluarga dengan nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, itu menjadi ibadah, semuanya menjadi ibadah. Tentunya kalau niat seperti itu, maka ketika dalam proses kerjanya tentunya dirinya menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan juga selalu meningkatkan melakukan perintah-perintah Allah. Ini sama-sama kita berusaha meningkatkan seperti itu. Karena sebagaimana dawuhnya Ibnu Mas'ud juga, ma nadimtu ala syai'in mithla nadamin ala yaumin gharabat fihi syamsun naqasat fihi umri wa lam yazid amali. Tidak ada yang aku sesali melebihi dari penyesalanku terhadap hari yang matahari telah terbenam, umurku berkurang tetapi tidak bertambah amalku. Nah, maka kalau kita lihat dawuhnya para ulama, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Niat itu sangat penting sekali. Innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Amman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang niatnya karena Allah, karena Rasulnya, maka dia dapat pahala, maka dia dapat ridhonya Allah dan Rasulnya. Siapa yang niatnya karena dunia, karena wanita yang akan dinikahinya,
karena dunia yang ingin diperolehnya, maka sekedar yang ia dapatkan hanya hal tersebut. Itu pun jikalau Allah merealisasikan, kalau Allah tidak menghendaki, maka ya dia tidak dapat apa yang ia inginkan. Artinya seperti ini, misalkan ngaji seperti ini, nyuwun sewu nggih, lah kok niatnya saya supaya dipuji-puji manusia, misalkan supaya diagungkan oleh masyarakat, tidak supaya mendapatkan ridhonya Allah dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi supaya dekat kepada Allah. Tidak seperti itu. Tujuannya murni supaya dapat pengagungan di mata masyarakat, supaya dapat ini, dapat itu yang sifatnya duniawi, maka enggak dapat apa-apa, ngaplo. Iya, kalau dapat penghormatan dari masyarakat, kalau enggak ya enggak dapat apa-apa. Kalau dapat pun enggak ada gunanya itu. Karena apa? Itu sangatlah tidak dianjurkan, itu sangatlah tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita selalu menjaga keistiqomahan kita, tambah tahun, tambah kita tingkatkan, maka itu merupakan indikator tanda kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana dawuhnya baginda Rasul, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan meninggal rata-rata sesuai dengan amalan kebiasaan kesehariannya. Kalau senengnya ngaji, insya Allah wafatnya dalam keadaan ngaji, dalam keadaan yang baik. Senangnya melakukan hal-hal yang positif, insya Allah wafatnya dalam keadaan yang positif, keadaan yang husnul khotimah. Kalau sukanya hal-hal yang mungkar, yaitu tanda indikator rambu-rambu di akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya hal-hal yang telah kita istiqomahkan, hal-hal yang baik di tahun yang kemarin, mari tetap kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Yang terkadang lupa untuk niat hal-hal yang mubah, makan terkadang niat tidak kita niati untuk ibadah, maka kita harus meningkatkan, selalu mengingat tidurnya diniati untuk ibadah, makannya diniati untuk ibadah, kerjanya diniati untuk ibadah, maka setiap saat bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu meningkat amalnya, dan besok insyaallah wafatnya dicabut kali Allah kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, niki sareng-sareng belajar amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Muharram ini. Saya lanjutkan terkait amalan-amalannya. Tadi baru prolognya, sekarang amalan-amalan yang ada di dalam kitabnya yang dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Amr Abi Syekh Abi Bakar bin Salim. Yutlabu fi yaumi Asyura isnata asyarata khoslatan. Dihimbau di bulan Asyura, di hari Asyura, di bulan Muharram. Kalau puncaknya pada hari Asyura yaitu 10 Muharram. Tapi amalan ini diistiqomahkan pada seluruh bulan Muharram juga tambah bagus. Kalau enggak mampu ya cukup pada 10 Muharram, malam 10 Muharram atau hari 10 Muharramnya tersebut. Enggak mampu semuanya, kita jangan meninggalkan satu atau dua daripada amalan-amalan ini yang telah dikerjakan oleh salafuna as-sholih. Yang pertama yaitu as-sholah, sholat sunnah. Yang kedua yaitu as-shaum, puasa, puasa tanggal 10 Muharram. Dan di dalam beberapa keterangan kitab fikih, kalau puasa 10 Muharram hendaknya dibersamai dengan 9 Muharram. Kalau 9 Muharramnya kok
belum puasa maka ditambahi dengan 11 Muharram. Supaya apa? Di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di antaranya sumu yauma asyura wa khalifu al yahuda wa sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kalian semua pada hari Asyura, yaitu tanggal pinten 10 Muharram, jatuhnya pada hari Jumat. Leres nggih? Nggih. Dadosipun malam Asyura niku malam Jumat nggih. Nah, kalau puasa Asyura berarti puasa hari Jumat depan ini. Wa khalifu al yahud, dan bedai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya puasa 10 Muharram saja. Rasulullah dawuh wa khalifu al yahud, dan bedai Yahudi, wasumu yauman qablahu, dan puasalah sehari sebelumnya. Berarti biar berbeda dengan puasanya al yahud, kita puasa sebelumnya juga, yaitu Tasu'a 9 Muharram. Au ba'dahu, atau setelahnya, wa yauman ba'dahu, yaitu 11 Muharram. Ya, kalau nggak mampu puasa itu berat ya. Saya itu puasa itu misalkan ya rasanya nggak kuat karena kerja yang berat misalkan, ya lakukan amalan-amalan yang lainnya, sholat sunnah di malam Asyura, malam Jumat benjang. Kemudian silaturahim, menyambung sanak famili. As-shadaqah, Masya Allah, tak damel dahar mawon wis pas-pasan. Ya sedekah semampunya, 1000 atau 500 semampunya. Enggak ada yang bisa saya pakai sedekah misalkan buat beli beras saja kurang-kurang. Amalan-amalan yang lainnya, di antaranya apa? Al-ightisal, mandi. Mandinya tentunya dengan niat mandi bulan Muharram, niat mandi Asyura, sunnah lillahi ta'ala. Bisa malamnya atau bisa Jumatnya, di tanggal 10-nya. Al-iktihal, memakai celak. Wah, pakai celak saya enggak terbiasa ya. Nanti malah digojloki orang-orang misalkan ini. Wong laki-laki kok pakai celak, padahal sunnah itu sebetulnya. Ya kalau tidak bisa, ya lakukan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Ziaratul alim, mengunjungi orang yang alim. Ayadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Mashu ra'sil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Artinya menggembirakan anak yatim, mengusap kemudian ya disantuni. Nah, sebaiknya ketika menyantuni diparani di rumahnya, tidak usah dipanggil. Sebaiknya seperti itu. Sebetulnya kalau jenengan mau sedikit ikut serta bersimpati namanya, ikut serta merasakan, tentunya ketika anak yatim itu dipanggil itu lebih senang ketika dikasihkan di rumahnya. Saya kira seperti itu, karena saya itu sering juga mendengar dari anak yatim itu, ya senang dikasih uang, tapi ada yang kayak sungkan, ada yang akhirnya ingat ketika saat-saat ditinggal orang tuanya, ketika dipanggil kemudian dihadapkan di para jamaah untuk disantuni, itu ada yang malu, ada yang sungkan. Padahal tujuan utamanya apa? Memuliakan anak yatim. Ini saya bukan berarti tidak boleh seperti itu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita angen-angen kayaknya lebih menjaga perasaannya, ya kita datang. Buahnya Pak,
Iya, kalau penyantunannya banyak, intinya apa? Kita jaga perasaannya, kemudian tujuannya adalah memuliakan. Yang butuh itu kita-kita, bukan anak yatimnya. Sebetulnya seperti itu. Prosesnya silahkan diatur, menjaga dua hal tersebut. Karena tujuannya kita adalah supaya mendapatkan keafdoliannya bulan Muharram. Kemudian juga supaya dapat sebagaimana dawuhnya baginda Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah au kama qol. Hadisnya itu gimana, ada yang hafal? Ana wa kafilul yatim, ini saya carikan ya hadisnya ya, biar ana wa kafil yatim. Ini ada yang rawahul Bukhari, ini ada catatannya, bahwasanya Rasulullah itu dawuh, saya bersama ana wa kafil yatim fil jannah, saya bersama orang yang kafil al yatim fil jannah, di surga. Hakadha wa asyara bisababah wal wusta, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma, dan membenggangkan di antaranya syai'an, sedikit. Rawahul Bukhari. Jadi besok orang yang sangat peduli terhadap anak yatim itu bersama baginda Rasulullah sangat dekat sekali, seperti kedekatan jari tengah dan jari telunjuk, dan Rasulullah membenggangkan sedikit. Ada satu kisah singkatnya yang sering sekali kisah ini diceritakan di bulan Muharram. Ada seseorang yang punya kebiasaan minum-minuman yang memabukkan. Dia sebetulnya pengen untuk meninggalkan minum-minuman tersebut, tetapi tidak bisa. Dia jadi maksiatnya dia tidak karena takabur, karena ketidakmampuannya. Wa kanal insan dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah dha'ifa. Kita itu punya kesalahan banyak, aib kita itu banyak. Kalau enggak karena ditutup oleh Allah, oh masya Allah, manusia itu dhaif. Orang ini maksiat kepada Allah dan selalu menyesali, taubat. Kemudian beberapa hari lagi terjerumus lagi, minum-minuman khamr lagi. Tapi ia punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Di antaranya tidak pernah meninggalkan sholat. Di antaranya lagi apa? Selalu di dalam hidupnya itu menanggung anak yatim. Kalau anak yatim sudah balik, cari lagi anak yatim yang lainnya. Memuliakan anak yatimnya luar biasa. Dia tidak akan dahar kecuali setelah merampatkan daharan kepada anak yatim tersebut beserta keluarganya. Nunggu kalau anak yatim itu sudah maem baru sekeluarga makan, istrinya baru diajak makan. Tidak membelikan pakaian baru kepada istrinya, melainkan membelikan pakaian baru terlebih dahulu kepada anak yatim yang ia tanggung tersebut. Kemudian pada saat wafat, pada saat meninggal, masyarakat yang tahu hanya keburukannya, yaitu kecanduan minum-minuman khamr. Tidak tahu setelah dia minum kemudian dia menyesali, ya Allah, alangkah indahnya, alangkah damainya, alangkah bahagianya orang yang bisa meninggalkan minum-minuman khamr, ya Allah. Dan dia selalu menyesali. Jadi maksiatnya tidak karena takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikannya tidak terlintas oleh masyarakat. Akhirnya pada saat meninggal yang hanya terkenal adalah kejahatannya. Enggak ada masyarakat yang mau menyolatinya, menguburkannya dan lain sebagainya. Enggak, istrinya itu memanggil penggali kubur yang ia bayar, yang nyolati juga ia bayar.
Pada saat itu di desa lain ada wali yang terkenal kewaliannya, kesolehannya. Wali itu selalu berada pada tempat peribadatannya, tidak keluar kecuali pada saat hal-hal yang sangat penting. Pada saat itu wali itu turun dari tempat ibadahnya, maka masyarakat tahu ini ada hal yang penting. Maka semua masyarakat mengikuti wali tersebut. Ternyata wali itu menuju kepada desanya orang yang tadi itu, yang meninggal tadi. Maka para masyarakat mengikutinya sampai pada desa tersebut. Singkatnya, para masyarakat tanya, wahai kekasih Allah, apa yang terjadi di desa itu? Saya bermimpi di sini ada kekasih Allah yang meninggal. Saya diminta, disuruh untuk merawat jenazahnya dan hingga menyolatinya, hingga menguburkannya. Kemudian tanya, apakah ada yang meninggal? Ada yang meninggal. Siapa ini? Oh, saya akan merawat jenazahnya dan akan menyolatinya. Maka masyarakatnya bingung, ini itu orang ahli mabuk, pemabuk ini. Loh, kok aneh. Kemudian tanya kepada istrinya, saya mau menuju kepada keluarganya. Istrinya ketika ditanya menyebutkannya sama, ya suami saya itu suka mabuk hingga akhirnya masyarakat nyetempel dia itu pemabuk, jijik semua dengan suami saya, enggak mau menyolati, enggak mau. Ini saya pakai bayaran, semua orang-orang yang merawat jenazahnya ini saya bayar, tidak ada yang mau untuk merawat jenazah suami saya. Apa kebaikan dari suamimu? Kalau kebaikannya itu tidak pernah meninggalkan sholat, jadi mabuknya itu sesudah sholat isya ya. Tapi ini jangan ditiru mabuknya, naudzubillah ya. Ini yang diambil adalah sisi apa? Bahwasanya kita itu enggak ada yang tahu siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takabur itu melebur dosa-dosa. Takabur itu, oh masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga kita itu enggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Enggak tahu mana orang yang disayang Allah, enggak tahu. Kemudian yang bisa diambil lagi, amalan-amalan baik itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu syari'ul hisab. Allah itu membalas. Allah itu syakur, berterima kasihnya luar biasa. Akan dibalas amalan-amalan baik kita. Singkatnya, wali tersebut bilang bahwasanya suamimu itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keistimewahan, yaitu muliakannya anak yatim luar biasa. Artinya yang pengen saya katakan, maka tradisi-tradisi penyantunan anak yatim ya tetap kita jaga dan kita tingkatkan lebih baik lagi. Bagaimana lebih memuliakan, lebih taukir, lebih bisa kita fahami bahwasanya yang butuh itu kita, bukan anak yatimnya. Prosesnya bagaimana? Ya tergantung tradisi masyarakat seperti apa. Yang penting kita lebih meningkatkan taukirnya kepada anak-anak yatim tersebut. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu at-tausi'ah alal ayal, yaitu melapangkan, lebih meluaskan nafkah kepada keluarga. Ya, ini juga kembali pada masing-masing. Ketika rezekinya pada saat itu misalkan punya uangnya kok dikit, yang penting dilebihkan daripada hari sebelumnya. Biasanya daharnya hanya tempe, ya ini dilebihi ayam. Oh, dipakai beli ayam enggak ada ya misalkan. Ya dilebihi tahu ya. Ya dilebihi kerupuk, dilebihi nggawe teh atau apalah seperti itu. Tapi kalau ada uang ya dilebihi lebih daripada itu. Karena itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh salafuna as-sholih. Kemudian taklimul adfar, memotong kuku. Kemudian qiraatus suratul ikhlas, membaca surat ikhlas sebanyak 1000 kali. Enggak mampu
ya sebanyak-banyaknya. Wa nadzamaha ba'dhum, sebagian ulama 10 amalan ini dinadzamkan. Dinadzamkan itu dibuat bait, dibuat syair supaya tidak lupa. Fi yaumi asyura ashrun tattasil bihathnatani walaha fadlun nuqil sum sallisil zur'aliman ud waqtahil ra'sal yatimim sahta saddaq waqtasil wasi'alal ayyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Nah ini artinya 10 tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian pada bulan Muharram ini lumayan, nanti saya masih minta 10 menit lagi mboten napa-napa nggih, karena masih beberapa yang perlu saya jelaskan. Nanti sampai di 9 lebih dikit nggih, mboten napa-napa nggih. Di sini dijelaskan faidatun an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajal iftaradhu ala bani Israil, mewajibkan terhadap bani Israil. Bani Israil itu berarti anak cucunya Nabi Yakub. Bani Israil itu tidak semuanya tolih itu artinya tidak semuanya belarah, enggak. Bani Israil banyak yang nabi-nabi Allah dari Bani Israil. Putranya Nabi Yakub berarti Nabi Yusuf itu juga Bani Israil. Nabi Musa itu ya Bani Israil, Nabi Idris Bani Israil. Maka jangan mengeneralisasikan langsung megebyur uyah, oh Bani Israil laknatullah, jangan gitu. Di situ itu ada apa? Ada nabi-nabi Allah ya. Bani Israil yang belarah itu yang dikecam di dalam lu'inal ladzina banu Israil. Apa itu lupa saya awal ayatnya. Dilaknat Bani Israil itu maksudnya adalah mereka-mereka yang tidak patuh kepada nabinya. Bani Israil itu diwajibkan sauma yaumin fisanati, puasa 1 hari dalam 1 tahun. Wa huwa yaumu Asyura, puasanya yaitu hanya puasa hari Asyura. Kita umatnya Nabi Muhammad, puasanya yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Puasa Asyura itu wa huwa al yaumul asyir, puasa 10 tanggal, puasa hari 10 tanggal 10 minal Muharram, dari bulan Muharram, minjang pas hari Jumat. Tapi kita diperintahkan baginda Rasul untuk membedainya, ditambah sebelumnya atau setelahnya, Tasu'a sama Asyura. Kalau enggak kuat puasa, saya kerjanya kerja berat, Ramadan aja ngempet-ngempet, ya amalan yang lainnya. Fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum, maka puasalah kalian, wa wasi'u, dan lapangkanlah ala iyalikum, terhadap keluarga kalian. Nah, pada saat itu ya, dilapangkan. Fa innahu, karena sesungguhnya man wasa'a, siapa orang yang melapangkan fihi, di dalam hari itu, ala iyalihi, terhadap keluarganya, wa ahlihi, keluarganya, mimmalihi, dari hartanya. Biasanya 1 hari istrinya dijatah 50.000, ini ditambah 100.000. Oh, gak ada 12 ditambah 10.000. Wasa alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, ini dawuhnya para ulama. Maka Allah akan melapangkan kepadanya setahun penuh, setahun penuh itu ya, sampai bulan Dzulhijjah lagi. Fasumuhu, maka puasalah. Sampai akhir daripada keterangan ini, diantaranya bahwasanya pada Asyura itu 10 Muharram itu banyak kejadian yang luar biasa, sebagaimana Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang beserta para pengikutnya Nabi Nuh, yang mana pada saat itu didawuhkan alfasanatin illa khamsina ama,
950, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan umurnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan dakwahnya sampai 950. Orang nak sing iman. Bahkan Nabi Nuh itu dipukul hingga pingsan, pernah dianiaya dan lain sebagainya, sampai sebegitu. Kemudian sampai didawuhkan oleh Allah, Nuh, kaummu itu yang iman ya hanya yang telah iman itu, yang lainnya sudah tidak akan iman. Kemudian Nabi Nuh, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka intadharhum la yalidu illa fajiran kafar. Dalam surat Nuh, ya Allah, jenengan tinggalkan orang-orang yang kufur itu, binasakan semua. Nenek mboten nanti negara ini akan rusak semua, karena sudah didawuhkan oleh Allah tidak akan bisa beriman. Nanti kalau beranak pinak semakin banyak kekufuran ini, hingga akhirnya diturunkan banjir bandang, mati semua. Yang selamat hanya yang naik perahu tersebut. Dalam satu tafsir dikatakan 70 atau 80 yang ikut di dalam perahu tersebut. Maka kita semua ini nasabnya nanti ya sampai kepada 70 orang yang selamat pada masanya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu dikenal dengan Al-Ab Athani, bapak yang kedua. Bapak yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Yaumul Asyura itu juga najja Ibrahim minan nar. Nabi Ibrahim di masanya Raja Namrud, yang mana dibakar oleh Raja Namrud, Allah dawuh, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau sejuk dingin untuk Nabi Ibrahim. Apinya habis, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar, bajunya pun tidak terbakar. Itu terjadi pada 10 Muharram, Asyura. Kemudian anzala fihi Taurah diturunkan pada Nabi Musa. Akhraja fihi Yusuf minasijin, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Radda fihi ala Yaqub basarahu, Nabi Yaqub ayahnya Nabi Yusuf dikembalikan penglihatannya oleh Allah. Kemudian kasfudzur an Ayub, Nabi Ayub ketika diuji sakit beberapa tahun, kemudian sembuhnya itu juga pada Asyura 10 Muharram. Nabi Yunus ketika dimakan oleh faltaqamaul hut, dimakan oleh ikan yang besar, faltaqamaul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin alabitha, sampai akhir. Itu terjadi juga pada Asyura. Kemudian fuliqal bahar li Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel untuk keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah. Kemudian Laut Merah dijadikan oleh Allah daratan kataudil azim, seperti terowongan bisa lewat. Dan ketika Fir'aun pengikutnya mengejar, berada di tengah-tengah, Nabi Musa dan pengikutnya sudah keluar dari laut, kembali lagi menjadi lautan, maka tenggelamlah Fir'aun dan pengikutnya. Itu terjadi pada Asyura. Kemudian wa fihi atawahul mulka li Sulaiman, pada Asyura juga Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, hingga ada satu riwayat ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada Asyura. Au kama qol. Ya, sebagai penutup, ini ada hal yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Semoga kita besok bisa ketemu lagi di bulan Asyura. Apa itu? Yustahabu, disunahkan di Asyura pas malam 10 atau tanggal 10-nya untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kemudian doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih, subhanallah
adada syaf'i wal watr wa adada kalimatihi tammati kulliha as'aluka salamata kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawuhnya dalam kitab Al-Jawahir, anna man qala fi yaumi Asyura, siapa orang yang membaca di hari Asyura 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, kemudian membaca doa tersebut 7 kali, lam yamut tilkas sanah, insyaallah tidak meninggal pada tahun itu. Wa man dana ajaluhu, kalau ajalnya sudah dekat, lam yuwaffiq liqiraatihi, maka dia tidak akan mendapat taufik untuk membaca itu. Ya, ini ada apa? Satu kisah dari yang memberikan saya ini, kan punya jamaah, dan setiap ini kalau yang memberikan amalan saya ini, amalan muharramnya saya nggak kuat, maka saya tidak ikut. Mulai asar Kamis, nah itu jamaahnya kalau saya ikut, tapi kalau saya tidak mampu ya saya tidak jadi ikut. Karena asar itu harus berangkat, tempatnya di Soko, sudah amalan sampai malam, sampai hampir subuh, dilanjut habis subuh sampai Jumatan. Habis Jumatan baru buyar. Nah, itu berat sekali bagi saya. Maka saya tidak ikut, saya cari yang gampang-gampang. Nah, di antaranya adalah ini sangat penting sekali. Semoga kita semua diberi umur panjang. Juga untuk anak-anak kita yang belum bisa baca ini ada terusan daripada dawuhnya, wa ayyan fukha ala nafsihi fi kulli mar ini, wa annahu idza quri'a 'alal atfal, dan ketika dibacakan untuk anak-anaknya, wa nafakhal qari' alaihim, dan qari' orang yang membaca itu meniupkannya kepada anak-anaknya, lam yamutu, insyaallah anak-anaknya tidak meninggal pada tahun itu. Wa yulaqqana liman istata'a minhum an nutqu, kalau bisa anaknya juga ditalqin, disuruh untuk mengikuti bacaannya. Kalau nggak bisa dibacakan, kemudian kita yang meniupkannya. Nah itu ada satu kisah, ada jamaahnya yang nggak ikut pada saat itu, nggak ikut, kemudian juga tidak mengamalkan ini. Pada tahun berikutnya jamaah itu sudah tidak bisa berkumpul lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini saya mengutip dari dawuhnya di kitabnya Al-Jawahir, kitab karangan As-Sayyid Al-Mad'u Ghausullah fi Kitabil Jawahir. Saya mendapatkan amalan dari beliau Ustadz Soleh Saman. Semoga kita bisa mengamalkan. Pak, saya enggak hafal Pak tadi Pak, mangke kula share dateng Pak Ji Solihin insyaallah. Nek mbok bilih wonten ingkang ngersakake saged nyuwun dateng Pak Ji Solihin, mangke saged dipun print. Ini kan 7 lembar print ingkang awal mawon, ingkang ada zikirnya tadi. Atau kalau pengen mengamalkan semuanya nggih di print semuanya. Tapi kalau saya ya semampu saya. Semoga kita semua besok bisa berjumpa lagi di tahun depan, diberi Allah panjang umur, berkah umurnya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sihatan fit taqwa, ya Allah kami memohon kepadamu sehat di dalam takwa kepada Engkau, watulal umri, dan panjang umur, fi husnil amal, di dalam bagusnya amal, wa rizqa wasi'a, dan rezeki yang luas, la tu'adzibuna alaih, yang mana rezeki itu tidak menjadikan kami capek, rezeki yang membahagiakan kami dunia akhirat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.